Saya Amin Juwaria, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, terkait optimalisasi lahan dalam mendukung swasembada pangan tentunya ya. Jadi tentunya kita dari potensi lahan sendiri di Kabupaten Kupang cukup besar berdasarkan Perda Peraturan Daerah ya, untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan itu kita ada 63.000 hektar. Sedangkan lahan baku sawah kita ada di 19.000. Terkait bagaimana optimalisasi, kendala kita adalah 11.000-nya itu adalah tada hujan. Bagaimana mengoptimalkan? Tentunya kita melihat sumber-sumber air yang ada untuk bisa mengairi lahan-lahan yang ada. Beberapa program terkait bagaimana mengoptimalkan, yaitu menggunakan apakah itu sumber air dari kali, misalnya itu air permukaan, juga menggunakan sumber-sumber air dalam tanah, misalnya jaringan irigasi air dangkal dan dalam seperti sumur bor. Sedangkan yang lainnya ada bendung, ada embung. Itu untuk bagaimana mengairi dengan program, apakah itu program pompanisasi di mana sumber airnya ada, dukungan pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga ada dukungan pompa yang namanya ada pompanisasi, di mana di sumber air yang ada diberikan bantuan pompa. Sedangkan apabila petani sudah punya pompa, ada programnya pipanisasi, sehingga air yang ada bisa dialirkan ke lokasi-lokasi. Bagaimana mengoptimalkan? Kita meningkatkan indeks pertanaman. Jadi misalnya dari lahan yang biasanya hanya 1 tahun menanam 1 kali, dengan bantuan tadi pompa, dengan bantuan alat mesin pertanian untuk mempercepat pengolahan, itu ditargetkan untuk bisa meningkatkan baik luas tanah maupun profitasnya. Baik, berarti itu termasuk dengan program-program. Iya. Nah, Ibu, kira-kira kalau untuk sumber air sendiri di kabupaten, daerah-daerah yang sudah mendapatkan bantuan itu di daerah-daerah mana? Ya, hampir semua daerah itu ada. Kita mempunyai kelompok tani itu 2.600 kelompok tani. Tentunya itu baru yang terdaftar, yang sah di dalam database Simlutan. Nah, tahun lalu kita juga sudah mendapat kurang lebih 200 unit pompa, dan itu bisa meningkatkan luas tanam kita di musim panas. Yang kita kejar adalah bagaimana musim panas yang biasanya orang tidak menanam tetapi bisa menanam. Nah, ini menjadi target-target kita seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan dari masyarakat di sini, Ibu, terkait untuk mendapatkan bantuan, Ibu. Kira-kira persyaratan-persyaratan apa sih, Ibu, untuk mendapatkan bantuan? Ya, untuk mendapatkan bantuan, jadi pertama adalah sasaran kita adalah petani melalui kelembagaan, yaitu lembaga kelompok tani yang sudah masuk dalam database Simlutan. Nah, ini nanti teman-teman penyuluh yang akan mengidentifikasi mereka di dalam kelompok untuk dimasukkan dalam aplikasi, membuat proposal, ya kan, nanti teman-teman survei, diverifikasi, dan juga tergantung dari ketersediaannya juga, begitu, sesuai potensi wilayah masing-masing. Kemudian, Ibu, tanggapan Ibu terkait hari ini, bagaimana antusias masyarakat, kemudian bagaimana proses pekerjaan masyarakat untuk petani-petani yang ada di sini? Ya, tadi kita dengar bersama bahwa kita patut memberikan apresiasi terhadap ini kelompok tani, di mana kearifan lokal tetap dijaga, tetapi untuk meningkatkan produktivitas, seperti tadi ada sanksi, ya kan, ada aturan-aturan yang harus dijalani dan ada sanksinya. Dan ini sangat bagus karena tahun ini juga kelompok ini produksi per hektarnya meningkat. Untuk amarasi yang biasanya hanya 3,6 ton per hektar, kita menjadi 6 ton lebih. Ini sebuah prestasi. Tentunya ini dukungan dari beberapa semua stakeholder, juga dukungan pemerintah, baik itu benih, jaringan irigasi, alat mesin, meskipun belum maksimal. Tetapi paling tidak pembinaan teman-teman di lapangan juga, semangat dari para petani dengan ketersediaan air, dengan iklim yang baik. Tahun ini iklim sangat bagus untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Kupang. Baik, Ibu, kira-kira melihat antusiasme masyarakat ini, apakah dari Dinas Pertanian sendiri akan berencana untuk memberikan bantuan untuk petani-petani? Ya, kebetulan ini menjadi salah satu, tahun ini ada program yang namanya tadi OPLAH, optimalisasi lahan. Kita sudah mencoba mensurvei untuk nanti, tadi kan masih kekurangan jaringan irigasi, dan nanti tim survei akan memverifikasi untuk program ini masuk di sini, gitu.
Baik Ibu. Kemudian tadi ada tadi di dalam dialog tadi ada satu menarik Ibu, yaitu Brigade Pangan Ibu, yaitu peran milenial. Kira-kira Ibu bisa jelaskan sendiri kolaborasi antara Dinas Pertanian dengan ini Brigade Pangan. Ya, Brigade Pangan itu satu program yang Kementerian bentuk untuk memberikan motivasi kepada anak muda para petani ya yang sekarang di mana cenderung meninggalkan pertanian. Nah, ini Kementerian Pertanian memberikan solusi untuk nanti memfasilitasi. Tapi tentunya kelembagaan ini harus dibentuk dulu dengan beberapa persyaratan. Pertama itu ketuanya adalah minimal sarjana. Nah, itu memang ada syarat-syaratnya, tetapi lahannya juga ada ketentuannya, luasannya, dan nanti ke depan akan didukung baik itu bukan hanya alat mesin, tetapi diberikan pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas petani, beberapa pelatihan dan akan itu melalui Badan Sumber Daya Pertanian di Kementerian Pertanian. Berarti tidak hanya dibentuk kemudian diberikan, tapi juga ada. Ya, diberikan modal, diberikan pelatihan. Gitu. Untuk di kabupaten sendiri, apakah sudah ada? Ya, ini kan tahun ini kita masih berproses untuk kalau yang bukan bukan brigade itu kelompok-kelompok lembaga petani milenial itu sudah ada, tetapi yang Brigade Pangan kita sementara berproses dan kemarin tim dari pusat juga sudah datang untuk kita bersama-sama melihat secara langsung potensi-potensi untuk dibentuk Brigade Pangan. Berarti sudah dibentuk, tinggal proses untuk. Sekarang masih berproses kalau untuk Brigade Pangannya. Baik, terakhir Ibu harapan untuk pertanian dan swasembada pangan untuk menyukseskan pemerintahan. Ya, tentunya kita harus berpikir bahwa bertani itu adalah satu pekerjaan pertama manusia di dunia ini adalah bertani dan peternak, dan ini tidak akan pernah selesai bertani. Selama kita masih bertani, kita akan ada kehidupan, dan menjadi tetap harus semangat para petani, teman-teman semua menjadi pahlawan-pahlawan pangan, bagaimana mendukung pangan ke depannya.